Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gerakan masyarakat pesisir dalam aspek sosial ekonomi dan strategi masyarakat pesisir untuk bertahan hidup di Indonesia. Sebelumnya, anggota dari kelompok 1 ada Salwa Afra Nabila, Fikri Nurdiansyah, Liani Nur Alfia, Fawaz Ilham Afghani, dan Bagas Anggawinata. Latar belakang dan konteks masyarakat pesisir di Indonesia. Untuk poin pertama yaitu komunitas yang bergantung pada laut, di mana masyarakat pesisir di Indonesia umumnya berprofesi sebagai nelayan, sebagai pembudidaya ikan, dan pekerja di sektor maritim lainnya. Untuk kedua, tradisi dan kearifan lokal, di mana mereka memegang erat tradisi dan pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-menurun untuk beradaptasi dengan lingkungan pesisir. Dan yang terakhir ada tantangan pembangunan. Masyarakat pesisir kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan sosial ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia. Di sini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu keterbatasan akses ke modal, di mana masyarakat pesisir seringkali merasa kesulitan untuk mendapatkan modal sehingga hal ini mempengaruhi dalam pengembangan usaha perikanan dan budidaya mereka. Yang kedua ada fluktuasi harga ikan, cuaca, musim yang tidak menentu. Hal ini mempengaruhi harga ikan itu tidak stabil. Misal pada contoh, nelayan mendapatkan sedikit ikan karena cuaca sedang buruk, sehingga harga jual ikan yang didapatkan akan dijual dengan harga yang tinggi. Dan yang poin ketiga yaitu degradasi lingkungan, di mana degradasi merupakan penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran, overfishing, rusaknya terumbu karang. Hal ini bisa mengakibatkan sosial masyarakat pesisir terganggu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dan kontribusi masyarakat pesisir dalam aspek sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal itu, perlu diketahui bahwasanya peran dan kontribusi masyarakat pesisir di Indonesia itu berperan penting atau berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang terjadi apabila diterapkan dengan kebijakan yang tepat akan berpengaruh terhadap kualitas suatu kehidupan masyarakat. Nah, apa saja sih peran dan kontribusi masyarakat pesisir dalam aspek sosial ekonomi masyarakat di Indonesia? Yang pertama tentunya adalah masyarakat pesisir sebagai penyedia pangan laut, di mana kita ketahui bahwasanya masyarakat pesisir memainkan peran yang cukup penting, bahkan sangat penting sekali, atau dapat dikatakan sebagai kunci dalam menyediakan sumber protein hewani dan juga pangan laut bagi masyarakat. Dapat diketahui juga bahwasanya pada saat ini dimanapun kita berada, kita dapat menikmati hasil pangan laut itu semua karena tak lepas dari peran masyarakat pesisir dalam mendistribusikan hasil pangan laut yang mereka punya. Nah, yang kedua adalah peran masyarakat pesisir dalam mendorong ekonomi lokal, di mana aktivitas perikanan dan maritim yang mereka lakukan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah, terutama di wilayah pesisir itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat pesisir pada saat ini tidak hanya bergantung terhadap ekonomi dari hasil tangkapan yang mereka lakukan, namun masyarakat pesisir pada saat ini bergantung juga terhadap ekonomi kreatif dan berkelanjutan seperti halnya pariwisata ataupun UMKM yang menyediakan hasil buah tangan atau oleh-oleh yang mereka buat dari kreativitas yang mereka punya, seperti pengolahan sisa cangkang kerang menjadi cenderamata atau oleh-oleh untuk kemudian dijual di pariwisata yang mereka buat. Hal itu juga menandakan bahwasanya masyarakat pesisir ini sebenarnya peduli dan memiliki kemampuan dalam mengolah atau memanfaatkan sumber daya yang mereka punya selain hasil tangkapan. Nah, hal ini berkaitan dengan peran dan kontribusi masyarakat pesisir yang ketiga, yaitu masyarakat pesisir berperan dalam menjaga lingkungan atau menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, masyarakat pesisir memiliki pengetahuan lokal yang berharga untuk menjaga kelestarian sumber daya alam laut. Nah, pengetahuan lokal yang dimaksud adalah kreativitas atau kemampuan mereka dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam tempat tinggal mereka, lingkungan tempat tinggal mereka, seperti halnya ya tadi dicontohkan pengolahan sisa cangkang kerang menjadi cenderamata atau oleh-oleh buah tangan yang kemudian dijual di pariwisata yang mereka buat juga. Hal itu menandakan bahwasanya masyarakat pesisir juga peduli dengan lingkungan dan tidak bergantung hanya dengan ekonomi hasil tangkapan mereka, namun mereka juga bergantung terhadap ekonomi kreatif yang mereka buat atau ekonomi kreatif dan berkelanjutan. Nah,
Peran dan kontribusi masyarakat pesisir yang keempat adalah pemeliharaan budaya, di mana tradisi, kerajinan, dan gaya hidup masyarakat pesisir ini memperkaya atau menambah keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, peran dan kontribusi masyarakat pesisir dalam pemeliharaan budaya ini dapat dicontohkan di tempat tinggal saya sendiri, lingkungan tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Cilacap. Bahwasanya masyarakat pesisir di sana memiliki budaya yaitu sedekah laut yang diadakan setiap tahunnya untuk sebagai rasa syukur mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan sumber laut atau sumber daya hasil laut yang melimpah. Hal itu menandakan bahwasanya masyarakat pesisir ini berperan sebagai pemelihara budaya. Nah, peran seperti penyedia pangan laut, pendorong ekonomi lokal, menjaga lingkungan pesisir, serta upaya menjaga atau melestarikan budaya adalah kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa dampak positif bagi kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Ini saya akan menjelaskan mengenai inisiatif masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama ada 4 bab atau 4 poin. Yang poin pertama adalah pelatihan keterampilan, yaitu pengembangan kapasitas melalui pelatihan pengolahan ikan, manajemen usaha, dan kewirausahaan. Yang kedua ada koperasi nelayan, yaitu pembentukan koperasi nelayan untuk meningkatkan akses terhadap modal peralatan dan pemasaran. Lalu yang ketiga ada konservasi alam, yaitu inisiatif masyarakat untuk menjaga atau melestarikan ekosistem pesisir seperti penanaman mangrove dan pemanfaatan lingkungan. Lalu yang terakhir ada pariwisata bahari, yaitu pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk masyarakat pesisir. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat yaitu ada yang pertama sumber daya alam. Masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut seperti ikan yang ditangkap untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yang kedua ada modal kerja, yaitu modal kerja yang dimiliki nelayan dapat mempengaruhi pendapatannya. Pengalaman kerja itu nelayan juga dapat mempengaruhi pendapatannya, yaitu ada jarak tempuh melaut yang ditempuh nelayan untuk melaut juga dapat mempengaruhi pendapatannya, yaitu juga kurangnya teknologi dalam menangkap ikan dapat memicu kemiskinan para nelayan. Kita dapat menyimpulkan bahwa gerakan masyarakat di pesisir Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi laut dan pelestarian lingkungan melalui kolaborasi yang erat antara masyarakat dan pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Upaya untuk pemberdayaan dan inovasi dapat didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.